Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi Bang Andi, jam menunjukkan hampir jam 1. Mau nanya sedikit nih, kalau yang dikatakan bisa komunikasi dua arah itu Bang, apa itu sudah termasuk itu dikatakan apalah namanya ya, sampai atau bertemu gitu Bang? Yang jadi pikiran juga ini, karena memang benar itu banyak rekan-rekan yang punya pengalaman yang heboh kali ya, kita nggak ngalami seperti itu, jadi apa juga ini, goyang juga ini. Jadi mohon dibantu Bang keterangannya, sebaiknya gimana sikap kita dalam menyikapi sensasi-sensasi sesuai dengan pengalaman Abang lah. Mohon penjelasannya Bang. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nas. Jangan goyang-goyang, sikit-sikit goyang. Itulah, dalam belajar ilmu ketuhanan ini nggak boleh ngelihat orang. Nanti kalau lihat orang, pengalaman orang, kecil hati kita. Kenapa si Fulan begini, si Fulan begitu, ya kecil hati gitu. Jadi syukuri aja yang kita dapat, nggak usah lihat orang lain. Jadi yang dikatakan komunikasi dua arah itu ada dua versi. Kalau saya bilang, versi pertama adalah yang tertulis di Al-Quran, dan versi kedua yang ini nggak ada yang tertulis nih, tunggu kita sudah menyaksikan sendiri baru kita paham. Jadi yang dikatakan sampai itu sebenarnya nggak rumit. Orang yang sadar Allah itu berarti orang itu sudah sampai ke Allah. Ya contoh dalam kehidupan lah. Contoh dalam kehidupan begini. Ketika ada orang minta sedekah, kita menyaksikan bahwa Allah lah yang menyuruh orang itu datang kepada kita. Lalu kita juga menyaksikan atau menyadari bahwa aku nih diperintahkan Allah bersedekah. Ketika kita bisa melihat Allah di sebalik makhluk, berarti sudah sampai. Ketika kita sadar Allah, berarti sudah sampai. Jadi jangan kecil hati, jangan kita merasa aku belum sampai, jangan. Sebenarnya kita semua itu sudah sampai, cuma nggak paham aja. Orang yang sadar Allah pasti dia sudah sampai. Karena apa? Udah bisa menyaksikan. Dan yang kedua, sesuai ayat ini yang dibilang interaksi dua arah itu kan macam-macam tingkatannya. Allah bilang di sini apa? Dan tidak mungkin, tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu, dengan di sebalik tabir, belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. Nah ini juga interaksi dua arah, ya kan? Jadi jangan dibilang ini untuk nabi, ini untuk manusia. Allah sebut situ manusia, bukan nabi. Jadi kita juga bisa berbicara sama Allah. Kita juga diwahyukan. Lebah aja diwahyukan. Ibu Musa bukan nabi tapi diwahyukan. Kita juga semua diwahyukan. Cuman ada orang yang paham, ada yang tidak paham bahwa dia itu diwahyukan. Atau kalau bahasa kita ilham lah. Jadi kita bilang wahyu, nabi, dikira ngaku nabi pula kan. Nah itu juga interaksi dua arah.
ketika kita menyadari atau kita tersambung atau kita paham aku ini disuruh apa oleh Allah, itu juga interaksi dua arah. Yang pertama wahyu, yang kedua sebalik tabir. Makna sebalik tabir tadi ya melihat Allah di sebalik makhluk. Nah, yang ketiga utusan. Makna utusan di sini ya macam-macam bentuknya, bisa dari tulisan, ya kan? Kita baca buku, terbaca, wah ini pesan Allah. Ketika kita nonton film, terbaca ini pesan Allah. Ketika sahabat kita ngobrol atau memberi nasihat, terbaca juga, wah ini pesan Allah. Itu juga namanya kalam Allah perantara utusannya. Nah, itu juga dibilang interaksi. Berarti kalau kita sudah bisa seperti itu ya udah sampai. Nah, cuma ada lagi tingkat yang lebih tinggi, yaitu ya berhadapan langsung sama Allah. Seperti Rasulullah ketika Mi'raj bertemu Allah, kita juga bisa. Cuman ya hati-hati juga nih kalau kita cerita sembarang orang nanti dikira nabi pula kita. Nah, di situ juga ada interaksi. Allah itu dia yang zohir, dia yang batin, ya kan? Dia yang goib. Bagaimana ingin bertemu Allah? Masuk dulu pada yang goib. Berarti kita masuk pada kesadaran jiwa. Jiwa itu goib, Allah itu goib. Goib ketemu goib, zohir lah dia, gak jadi goib lagi. Nah, zohirnya yang bagaimana bang? Ya gak bisa kita ngomong, karena sifatnya itu tak diserupakan dengan apapun. Tapi kita yakin kita berhadapan dengan dia, kita berinteraksi dengan dia, kita ngobrol sama dia. Nah, ini yang dibilang ya puncak kepanaan di situ nanti. Jadi kalau kita belum sampai ke situ ya jangan diminta-minta lah. Kenapa? Nanti jadi pikiran, kenapa aku nggak bisa? Jadi yang dibilang wusul, yang dibilang sampai adalah apabila kita sadar Allah. Sadar Allah ini ada dua. Ada dengan jasad, ada dengan jiwa. Makna dengan jasad ini ya dalam kehidupan duniawi ini kita bisa menyaksikan Allah. Itu juga sadar Allah dalam kehidupan. Ada juga sadar Allah dari segi rohani, yaitu dalam DN. Nah, jiwa ketemu Allah, itu juga ada sadar Allah, interaksi kita sama Allah. Nah, jadi yang dibilang makrifat itu sebenarnya nggak susah. Kita pun semuanya ini sudah makrifat, cuman makna makrifat itu ya bertingkat-tingkat lah, ya kan? Ketika kita bisa sadar kepada Allah, itu udah makrifat, udah kenal. Ya contohnya aja, ketika ada yang tolong kita, kita menyaksikan, wah Allah lah yang menolong aku melalui makhluk ini. Disuruhnya utusannya, disuruhnya makhluknya, melalui perantara makhluknya Allah menolong diriku. Memang secara pandangan zahir kita lihat makhluk, tapi dari segi jiwa kita pandang Allah. Itu kan namanya sadar Allah. Itu sudah wusul, itu sudah sampai. Jadi jangan kita maknakan sampai itu harus ke langit dulu, harus ke gimana begini begitu, ya janganlah. Karena yang dibilang yang seperti itu kan pilihan Allah juga, nggak bisa semua orang. Suka-suka Allah dia mau kasih sama siapa. Dan yang kedua, bagi kita yang penting ya kita pahami aja yang seperti di ayat ini. Bisa nggak kita berinteraksi sama Allah? Satu, melalui wahyu. Makna wahyu di sini yang bagaimana? Dorongan-dorongan. Aku disuruh Allah ini, aku disuruh Allah itu.
Ya contohnya seperti Ibu Musa. Kami wahyukan kepada Ibu Musa, susuilah dia. Disuruh kan Nabi Musa itu waktu masih bayi disuruh kasih kenyang dulu, kasih susu dulu. Sudah kenyang dia, baru hanyutkanlah ke sungai. Macam mana tuh cara Allah mewahyukan? Apa Allah turunkan malaikat suruh ngomong? Kan nggak seperti itu. Makna diwahyukan di sini adalah diberi dorongan, sehingga timbullah keinginan dan kehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita mau kaji-kaji lagi, sebenarnya setiap hari kita ini diwahyukan oleh Allah. Karena apa? Ada aja dorongan, ya kan? Nah, itu diwahyukan. Kayak kalau kita bisa kenal itu, bisa paham kita ini disuruh apa oleh Allah, enak kali hidup ini. Itulah yang dibilang takwa itu kan berlapis-lapis juga. Orang bilang takwa itu sholat, ngaji, pokoknya mengerjakan yang baik-baik, tapi dia nggak paham perintah Allah pada dirinya, ya belum takwa itu. Itu hanya takwa yang tertulis, yang nggak tertulis ada nggak dia bisa paham. Banyaklah contoh-contoh kehidupan. Jadi ya contoh seperti ini nih, Pak Nas tanya saya, kalau saya pribadi sebenarnya tadi nggak mau jawab, malas saya jawab, tapi ada dorongan jawab kata Allah. Ya udah, nggak bisa kita tolak. Kalau Allah suruh jawab, ya jawab, nggak bisa ditolak. Itu namanya takwa, mengikuti perintah, mengikuti wahyu. Nah, ada interaksi. Itu juga dibilang sudah wusul, sudah sampai. Nah, kalau Pak Nas bisa paham seperti itu dalam kehidupan, enak kali kan? Disuruh ini, disuruh itu, kita ikuti aja udah. Nah, kenapa? Kalau kita sudah bisa seperti itu, enak. Makanya orang kalau udah paham itu perintah Allah itu ya satu, nggak berani macam-macam, nggak bisa lagi macam-macam. Gimana dia mau macam-macam? Allah ngomong terus dalam dirinya. Awas ya, salah sedikit, melenceng sedikit, awas ya, diancam kita. Aku tahu nih, aku menyaksikan, aku dengar katanya. Mau bilang apa lagi kita? Gak usah kita mau bohong, baru di hati, baru niat aja langsung ngomong itu di dalam. Awas ya, aku tahu. Nah, berani keluar, dan berani kita ngomong. Mungkin Pak Nas juga sering itu mengalami. Di dalam ini ada yang berbicara. Nah, itu juga namanya usul, itu juga namanya sampai. Nah, cuman kita harus kenal satu persatu. Di dalam diri ini macam-macam yang ngomong. Pikiran bisa ngomong, apalagi bisikan setan bisa ngomong, nafsu bisa ngomong, ego, macam-macam. Nah, jadi kalau kita bisa kenal itu kan enak. Itulah yang dibilang sampai. Jadi nggak usah kita mesti harus melakukan perjalanan rohani, kita harus ketemu Allah begini begitu baru kita merasa sampai. Jangan. Memang itu betul juga, nggak salah, tapi kan bertingkat-tingkat. Kalau kita sudah bisa berinteraksi di dalam diri ini, ada yang ngomong, ada yang mengarahkan, ada yang petunjuk, memberi petunjuk. Nah, itu enak. Tiap hari Allah bilang, aku beri petunjuk, aku beri petunjuk. Macam mana tuh cara Allah beri petunjuk? Kalau kita aja nggak kenal, kita aja nggak bisa dengar, kita aja nggak paham ditunjukin apa, diperintahkan apa, kita nggak paham. Nah, tunggu paham baru enak diberi petunjuk ini. Macam mana nih, dayanya masih kencang nih? Kalau ada lagi berbagilah sesuai pengalaman Pak Nas.
ya kan? Jangan goyang-goyang.